Halo guys, kalian pernah lihat gak sih kenapa orang Jepang rata-rata kok badannya langsing ya? Kenapa orang Jepang rata-rata badannya langsing gitu? Padahal kan mereka makannya ramen, sushi, terus ya makanan enak lainnya sama kayak kita kok. Makannya enak-enak kayak nasi uduk, nasi padang, atau mungkin nasi goreng ya kan, enak-enak semua, ada lemaknya juga. Tapi kenapa sih kok langsing-langsing? Apa rahasianya? Ya rahasianya itu mereka jalan kaki. Yap, mereka jalan kaki. Jalan kaki aja bisa bikin badan fit dan sehat dan bugar ya kan, hanya dengan jalan kaki. Nah, tapi kenapa sih kok bisa dilihat dari jalan kaki? Karena menurut penelitian, orang Jepang itu ngabisin sekitar 7.000 langkah per hari. Iya, 7.000 langkah per hari. Tapi kita di Indonesia, sedangkan kita yang mayoritas cuma rebahan, terus jalan kalau dari kamar ke kamar mandi, kamar ke dapur, ya kan? Walaupun warung terdekat aja, kita walaupun warung terdekat mau beli ini itu, misal disuruh beli garam sama mama, sama emak, sama ibu, sama bunda, ya kan? Kita pasti jauh banget, gue naik motor aja lah, ambil kunci motor, nyalain. Nah itu dia. Jalan kaki ini bukan cuma soal langsing, tapi soal kesehatan jantung, kesehatan mental, stres ya kan, tingkat stres, dan bisa ngurangin resiko obesitas. Iya, buat kalian yang merasa obesitas atau sudah divonis obesitas, sebaiknya jalan kaki, karena itu adalah hal yang paling sederhana yang nggak ngefek, yang nggak ngotak ininya, efeknya gitu ke badan kita. Hanya kaki yang jalan, badan kita yang kena efeknya. Ya itulah hebatnya jalan kaki, karena manusia ini didesain untuk bergerak dan bergerak. Iya, berdiri dan bergerak. Kalau kita hanya rebahan terus, itu namanya merusak pola hidup. Ya, merusak pola hidup. Dengan catatan, boleh rebahan, nggak ada yang bilang nggak boleh, boleh rebahan. Tapi ya, ayolah kita bergerak, walaupun hanya dengan jalan kaki. Jalan kaki itu sederhana loh, cara yang paling sederhana. Oke, jadi yuk mulai sekarang coba kita rutinin jalan kaki. Dan ya nggak usah susah-susah lah, nggak usah 30 menit, nggak usah 10 menit, 20 menit tuh udah cukup. Yang dianjurkannya sih 5.000 langkah lah ya, dianjurkan, kata dokter Tirta sih gitu, dianjurkan 5.000 langkah. Tapi 3.000 langkah sebenarnya nggak apa-apa lah, cukup lah ya. 10 menit, 20 menit di pagi hari habis sholat subuh atau habis bangun tidur, daripada bangun tidur langsung buka HP, cek notif, cek TikTok segala macam ya. Cek TikTok nih, kita gak sadar tiba-tiba udah 2 jam, sejam, udah pagi. Ya kan, suka ngerasa kayak gitu gak? Oke, yuk mulai sekarang coba langkah kecil bisa membawa perubahan yang besar di kehidupan kita. Jadikanlah jalan kaki sebagai habit, karena di Indonesia budaya jalan kaki itu udah jarang banget loh ditemukan. Kalian kalau jalan kaki nih, itu udah termasuk orang yang langka di Indonesia. Ya, budaya jalan kaki di Indonesia emang udah selangka itu guys. Jadi mari langkah kecil yang kita gunakan untuk sehari-hari itu bisa membawa perubahan yang besar. Tapi itu langkah kecil yang positif ya. Ingat, bukan yang negatif. Oke, sekian dari saya. Ayo, jalan kaki, jadikan habit jalan kaki sebagai habit kehidupan kita, pola hidup baru. Oke.